Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, ketika kita membicarakan tentang masa depan generasi muda, maka kita sedang membicarakan upaya untuk membuat dunia yang lebih baik melalui pendidikan dan kesehatan. Sehat bukan hanya tentang tubuh yang kuat, namun pikiran yang jernih dan jiwa yang penuh dengan semangat. Dan makan makanan bergizi adalah salah satu upaya untuk mewujudkan dan menuju itu semua. Ya pemirsa, bersama saya Pusu Siregar sebagai tuan rumah Berendo TVRI Bengkulu, kita akan berdiskusi dan berbincang-bincang dalam Berendo TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema makan bergizi gratis untuk generasi yang sehat. Tentu saya tidak sendiri pemirsa, kita sudah kehadiran kedua narasumber. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ada Pak Nuce Marlianto selaku ahli gizi. Ya. Assalamualaikum Bapak, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, baik pastinya hari ini. Sehat ya Pak ya? Siap untuk memberikan edukasi nih terkait dengan makan bergizi gratis yang hari ini di 26 provinsi sudah berjalan, ya benar. Sudah berjalan gitu ya, Pak? Oke. Siap ya Pak ya? Jadi hari ini kita ada sharing hearing nantinya. Ya. Sharing dan hearing ya Pak? Ya. Oke Pak, terima kasih sudah hadir Pak. Yang kedua ada Pak Ansori Tawakal selaku pengamat ekonomi dari Provinsi Bengkulu. Assalamualaikum, apa kabarnya Bapak hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Poso, alhamdulillah sehat, walafiat, baik, semangat di tahun 2025 ini. Jadi dari kampus langsung ke sini tadi Pak? Enggak, dari rumah. Ini saya mau ke kampus karena absen sore. Harus ditunda dulu ya Pak, TVRI Bengkulu nih. Ya. Terima kasih sudah Siap. hadir di studi TVRI Bengkulu untuk memberikan edukasi. Siap, Bung Poso. Oke, berkaitan dengan tema hari ini, makan bergizi gratis untuk generasi yang sehat. Ini kita akan memberikan pencerahan dulu kepada masyarakat. Saya ingin ke Bang Nuce terlebih dahulu. Jadi kualifikasi makanan itu dapat dikatakan bergizi itu seperti apa Pak? Mungkin kan masih simpang siur. Iya, jadi kalau dulu di paradigma yang lama kita mengenalnya itu 4 sehat 5 sempurna. Kalau dulu waktu zaman kita masih kecil, tetapi dengan seiring perkembangan zaman juga, dengan kemajuan pengetahuan dan teknologi juga, gizi itu tidak lagi 4 sehat 5 sempurna, tetapi lebih ke gizi seimbang. Bagaimana masyarakat atau individu itu dapat memenuhi kebutuhannya akan kebutuhan gizi, beberapa proteinnya, berapa karbohidratnya, berapa lemaknya, vitamin dan zat-zat esensial lainnya. Jadi tidak lagi seperti dulu yang kita berpikir 4 jenis makanan ditambah susu itu baru bergizi. Tetapi ternyata tidak lagi karena banyak sekali makanan-makanan yang bisa makanan pengganti, jadi tidak mesti harus susu, tidak mesti harus daging, jadi lebih dikatakan gizi seimbang seperti ini. Oke, ini perubahan paradigma ya. Ya. Biasanya, karena orang-orang kita dulu tahunya 4 sehat 5 5 sempurna. Ini susu pasti. Ya, harus ada susu. Sekarang ya. nih berbeda ya Pak? Lebih Artinya hanya bisa pengganti digantikan ya posisi susu dengan memiliki zat esensial yang sama yang dikandungnya seperti itu jadinya. Oke, jadi kandungan-kandungan itu berupa apa aja tuh? Jadi kalau kita coba implementasikan harapan bahwa anak-anak muda kita di tingkat sekolah, khususnya sekolah dasar harus terpenuhi gizinya, maka dalam sebuah piring harus komponennya ada apa aja? Jadi idealnya. Ya, kalau mungkin program-program yang lama di pemerintah itu ada yang namanya isi piringku waktu itu, sebelum-sebelumnya. Jadi isinya itu paling tidak ada karbohidratnya, ada lemaknya, ada proteinnya juga, ada vitaminnya juga, dan zat-zat esensialnya. Artinya ada sayur, ada lauknya atau hewaninya, terus ada nasinya. Kalau bagi kita yang Indonesia bagian barat, bahkan harus ada nasi. Sebenarnya sih nggak harus ada nasi, kan bisa diganti dengan zat-zat karbohidratnya sebagai pengganti energi. Ada kentang, ada jagung, ada umbi-umbian gitu. Jadi untuk saat ini makanan-makanan itu tidak mesti kita terfokus dengan dulu, oh harus ada nasi, ternyata nggak harus ada nasi. Ternyata bisa ada roti juga saat ini, atau mungkin yang kemarin harus ada daging, harus ada ikan, oh ada telur juga, ada tempe, ada tahu. Jadi dan alternatif banyak pilihan makanan dan minuman itu sangat banyak sekali. Banyak sekali ya. Itu yang untuk makanan yang apa sih? Makanya benar-benar alami ya. Itu sih ya. Maka real food lah kalau bahasanya anak-anak sekarang, real food itu sih ya.
kebalikan dari kesukaan anak-anak ya. Ya, ya, Bungkus-bungkusan ya. instan-instan atau junk food seperti itu. Jadi lebih ke real food. Real food itu tuh sebenarnya tidak susah sekali dicari, gampang dan ada di sekitar kita dan harganya pasti jauh lebih murah. Dari sisi ekonomi itu lebih gampang didapatkan. Oke, jadi alternatifnya banyak dan juga mudah kita temui di Ya, sekeliling pastinya. kita. Ya, Oke, betul. saya selanjutnya ke Pak Ansor ini. Ya. Jadi Bapak selaku pengamat ekonomi, bagaimana Pak melihat program ini? Karena ini kan merupakan sebuah janji politik yang memang harus ditunaikan dan kalau kita lihat sekarang disambut dengan baik. Seberapa rasional dia akan memenuhi kebutuhan gizi anak-anak dari program ini? Baik, kalau Bung Poso, kalau kita lihat dari sisi program 100 hari ya, Bapak Presiden Prabowo dan Gibran ini salah satunya adalah makan bergizi gratis. Nah, sebelum menjawab pertanyaan Bung Poso, saya ingin katakan bahwa konsep dasar pembangunan nasional manusia itu, konsep dasar pembangunan nasional itu adalah tersedianya atau adanya sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul. Nah, untuk mencetak atau untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul itu harus variabel terpentingnya adalah anak-anak Indonesia harus memiliki tadi gizi yang berimbang dan cukup. Nah, karena kita tahu variabel terpenting dari kesehatan itu adalah dari aspek mulai dari 1000 hari pertama kelahiran. Nah, artinya maka bukan anak-anaknya saja yang diberikan, bukan anak sekolah saja, tetapi ibu hamil, ibu menyusui, anak SD, anak SMP, dan SMA. Jadi modal dasar pembangunan nasional itu adalah tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul. Nah, sekarang indeks rata-rata ini kita IQ kita itu 78. Nah, untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas tadi itu minimal rata-rata 100. Nah, tujuannya adalah Indonesia Emas tahun 2045. Artinya kalau Pak Prabowo meluncing program ini sebelum 100 hari pertama adalah merupakan suatu program yang sangat strategis dan penting. Karena bagaimanapun juga kita akan menjadikan negara maju, syaratnya harus memang sumber daya manusia harus unggul dan berkualitas. Nah, Itu poin yang saya spotlight tadi bahwa tidak hanya terfokus hanya di anak-anaknya saja ya, tapi tidak. termasuk kepada ibu yang sedang mengandung. Iya, ibu hamil dan menyusui. Menyusui juga. Karena 1000 hari pertama itu adalah pembentukan sehat bagi seorang manusia itu 1000 hari pertama itu dasarnya. Mungkin Pak Uce bisa menjelaskan lebih lanjut beberapa aspek yang harus terpenuhi dari 1000 hari pertama. Nah, berikutnya tentu dengan variabel lain itu adanya lingkungan sanitasi yang bersih. Baik Pak, semakin menarik pembahasan kita harus jeda terlebih dahulu, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Berendo TVRI Bengkulu.